Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Ayo para santri dan murid. Alhamdulillah guru sudah menyelesaikan banyak hal tentang yang tidak banyak diketahui bangsa manusia dengan berakhirnya doa sapu jagat. Guru sedikit memberi gambaran atau mengingatkan atau menasihati melalui video ini dengan judul Seorang Ibu. Diberilah judul video ini Seorang Ibu, bukan berarti ini dikhususkan hanya sebagai seorang wanita, namun ini khusus terutama kita yang berkeluarga ya. Tapi diberilah judul dengan Seorang Ibu agar mudah dibuka passwordnya, agar lebih mengena kepada peradaban bangsa manusia. Apa yang dimaksud dengan seorang ibu? Para pemirsa, khususnya murid santri, banyak manusia mengharapkan suatu keberkahan kehidupannya dalam keluarga itu yang damai, bahagia, dan tentram. Dan banyak juga manusia untuk mewujudkan cita-citanya itu munajat, berdoa, berupaya, berusaha, ritual, spiritual, datang ke sosok, kiai, dukun, paranormal, ke tempat kuburan, sampai hal-hal memuja sesuatu, mengharapkan agar keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan tentram. Tapi faktanya para pemirsa, apa yang didapat bagi bangsa manusia? Dan kalian semua para pemirsa, guru bisa mengukur dan guru bisa menilai. Dan guru pun juga banyak mengetahui terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka guru memberi pertanyaan sering di videonya. Sudahkah keluargamu bahagia? Sulitnya bagi bangsa manusia menciptakan suatu kondisi keadaan keluarga itu yang damai dan bahagia. Satu guru menasihatkan, kebahagiaan manusia kembali lagi. Semua itu diupayakan dari bangsa manusia sendiri. Diupayakan dengan pemahaman yang tepat dan benar. Maka guru memastikan 90% rumah tangga yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah ada kebahagiaan di Indonesia. Guru memberi nilai apa? Berapa? 90%. Meskipun kadang manusia atau Anda para pemirsa, rumahmu seindah istana, hartamu melimpah. Tapi aku bisa memastikan kondisi keluargamu pastilah tidak akan pernah berkah. Mengapa guru? Keluarga itu bisa bahagia para pemirsa. Nomor satu, yang laki, yang pria, suami dan istri. Guru sudah mengulas di video yang lain, coba. Manusia kita, pria, sebelum menikah kita mempunyai jejak rekam, kita mempunyai pendidikan, kita mempunyai perilaku, kita mempunyai relasi, kita mempunyai teman. Yang wanita pun sebelum menjadi istri, itu pun juga punya keluarga, punya pendidikan, punya jejak rekam, punya teman yang bermacam-macam. Tatkala laki dan perempuan disatukan ingin membentuk suatu tujuan kebahagiaan keluarga. Mengapa sulitnya di negaramu menjadi keluarga itu damai bahagia? Karena jejak rekamnya satu contoh. Karena banyaknya pemahaman dan aliran yang ada di Indonesia atau keyakinan yang diyakini rakyat negara Indonesia yang tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Itulah problem awal dari peradaban di negara kesatuan Republik Indonesia. Analisa kalau tidak percaya para santri. Tatkala manusia, bangsa manusia siapapun, tatkala sudah tumbuh benih asmara atau cinta, semua sudah dilupakan, hanya berharap bagaimana dia akan menjadi milikku dan aku miliknya dia. Sedangkan kalian tidak paham
faktor yang mendasari apa yang ada dalam perilaku calon suami dan calon istri. Satu contoh, guru memberi sedikit percontohan. Satu contoh yang A, sejak kecil dididik dari keluarga aliran, guru memakai satu contoh aliran agama beridentitaskan Muhammadiyah. Yang pria dari keluarga Nahdlatul Ulama atau NU. Sejak awal statnya sudah tidak sama. Nanti ada lagi yang wanita NU, yang pria dari keluarga LDII. Ada lagi nanti yang pria dari keluarga Nasrani, yang wanita karena sayang, karena cinta dari keluarga Muslim. Mungkin dalam 1 tahun manusia itu bisa damai dan rukun. Tapi dengan perlahan kalian akan menjadikan tercerai-berai. Mengapa guru? Karena sejak kecil kalian sudah salah kaprah memahami kehidupan, salah kaprah memahami agama, salah kaprah memahami yang dimaksud ketuhanan. Maka negara kita, negaramu, lingkunganmu, keluargamu menjadi carut dan marut. Dan itu sudah terjadi, sudah lama di negara kita. Dan ini masih terjadi. Lantas bagaimana guru untuk menyatukan terutama keluarga agar damai? Maka sesuai dengan judul seperti ini. Doanya adalah seorang ibu. Sudahlah kalau kalian sebagai keluarga, kalau belum bisa menyatukan antara suami dan istri, menyatukan tujuan pola pikir dalam berumah tangga, guru bisa memastikan kebahagiaan di dunia tak akan pernah kalian dapatkan. Bila kedua-duanya tidak ketemu satu tujuan, di antara kalian harus salah satu yang mau mengalah. Bila tidak mau mengalah, rugi yang Anda perjuangkan di dunia. Sepahit apapun mengalah demi kebaikan keluarga. Demi mempersiapkan keluarga kita agar lebih damai, lebih indah, guru memberi judul seorang ibu. Satu contoh. Coba para pemirsa, kita sering lupa guru menganalisa, guru menasihatkan. Sebagai seorang bapak atau seorang ayah, sebagai seorang ibu atau orang tua, kita sering mencari harta, bekerja, kadang lupa waktu, kadang sangat lupa keluarga. Sehingga yang kalian perjuangkan, kalian lupakan. Kita mencari uang, lupa keluarga. Maksudnya lupa keluarga bagaimana, guru? Satu contoh, seorang pria bekerja dengan waktu yang panjang, dengan tenaga yang besar. Waktu pulang ke rumah sudah capek, sudah lelah. Keluarga anak ingin diperhatikan. Tapi bapaknya capek ketiduran. Tatkala si bapak dibangunin anak, si bapak marah, anaknya tidak diperhatikan. Itulah kadang kekonyolan bagi bangsa manusia, terutama kita, karena dituntut kebutuhan yang sangat rumit di negara kita. Segala sesuatu yang kalian perjuangkan adalah keluargamu, namun faktanya karena di luar capek, hal yang pokok kalian tidak indahkan. Demikian juga seorang ibu. Kadang memperjuangkan banyak hal sudah dikorbankan. Namun kadang kepada keluarga putra-putrinya pun tidak pernah memperhatikan hal-hal yang pokok. Dengan demikian guru menyampaikan melalui video ini, mulailah dengan satu contoh agar kalian berubah. Agar keluargamu lebih baik. Satu contoh, guru memberikan contoh. Pernah memahami atau belum para pemirsa? Dengan sentuhan dan perasaan yang halus, dengan perhatian yang sedikit lebih, kita akan mampu mempengaruhi manusia, terutama keluarga. Trik atau cara yang paling simpel para pemirsa, lakukan hal-hal yang sederhana. Satu contoh, bangunlah lebih awal, bukan berarti harus pagi. Tatkala kita sebagai seorang pria atau seorang ibu, perhatikan kebutuhan anak. Jangan hanya kebutuhan makan ya. Satu contoh, di pagi hari, kadang orang tua pun juga capek, lelah mencari uang.
Kadang keluarga, anak, putra-putri kita bangun, itu mempersiapkan dia belajar atau pergi ke sekolah. Kadang kita mengukur anak kita mampu sehingga kita melepaskan tidak ada perhatian. Ini sudah terjadi dan kita tidak pernah memperhatikan hal-hal yang kecil. Satu contoh guru memberi contoh ya. Satu contoh bangunnya juga pagi. Putra-putri sudah dibangunkan. Dilihat para putra dan putri. Syukur kalau kita sedikit mau membantu baju atau seragam disiapkan. Wahai si anak, ini seragam Anda di sini. Tolong dilihat barangkali sepatu atau kaos kakinya yang belum tertata disiapkan. Itu nak kaos kakimu di situ. Barangkali ada sepeda atau motor yang belum siap, itu bisa dikeluarkan dari tempatnya. Barangkali nanti si anak mau keluar dari rumah, kadang pintu pagar kita pun tertutup. Coba sedikit dibantu dibuka. Sambil dilihat, sambil diucapkan kata doa. Hati-hati ya nak. Hal-hal seperti inilah para pemirsa, guru selalu menasihatkan terutama kita orang tua dan lebih khusus seorang wanita. Bila hal-hal seperti ini yang kecil ini kau perhatikan, maka keluargamu tidak akan seperti kalian. Keluargamu tidak seperti keluarga di luar sana. Dengan perhatian seperti itu sehingga nasihat orang tua kepada putra-putrinya sangat diindahkan. Karena begitu besar perhatian Anda. Itulah hal-hal yang sangat kecil para pemirsa. Melalui video ini hati-hati dengan kita memburu harta. Kita mengejar harta, kita lupa yang kita perjuangkan, kita tinggal dan tidak pernah kita perhatikan. Semoga nasihat ini menjadi perhatian khususnya bagi murid dan santri. Barangkali pemirsa di sana yang lepas kontrol, kontrol kembali kehidupanmu. Mudahkan hidupmu, sayangi keluargamu dengan bentuk-bentuk fakta yang indah. Bersihkan sendalnya, bersihkan sepatunya, bersihkan sepedanya, bersihkan motornya. Sedikit membantu tempat-tempat bukunya. Barangkali belum bisa, bukakan pintu pagar untuk dia berangkat ke sekolah. Kembali lagi sambil ucapkan kata doa. Semoga selamat ya nak, semoga jadi anak yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.